Bangunlah, bajingan tidak boleh lemah. Gua minta maaf sama lu dan anggap saja ini tidak pernah terjadi. Setidaknya dengan kejadian ini lu bisa berpikir sedikit jernih. Jujur, gua tidak tahu apa yang sedang lu rencanakan, tapi gua sudah paham arah lu mau kemana. Tak pernah pasti, simpan rindu itu di dalam hati, sampai suatu hari ku berdiri di depanmu lagi. Aku janji aku akan kembali. Kadang malam terasa begitu sepi, suaramu tetap tinggal di sini. Ku simpan semua cerita yang dulu agar tak hilang di telum waktu. Meski jarak memisahkan, cintamu tetap ku simpan. Aku janji aku akan kembali, walau waktu tak pernah. Abang minta maaf. Simpan rindu itu di dalam hati, sampai suatu hari ku berdiri di depanmu lagi. Aku janji aku akan kembali. Al, bohong rasanya kalau aku baik-baik saja di sini. Bohong rasanya kalau aku nggak kangen sama kamu. Aku minta maaf, Al, udah pergi ninggalin kamu. Aku pengen kita kayak dulu. Aku kangen sama kamu. Kemana Bang Al? Bukannya dia lagi sakit? Surat? Sayang, abang minta maaf. Maaf bukannya abang mau nyakitin kamu. Maaf atas kejadian semalam yang mungkin juga menyakiti perasaan kamu. Sejujurnya abang tidak ada maksud untuk itu. Maaf juga abang pergi tanpa pamit sama kamu. Kamu tidak usah cari abang. Abang sudah pergi jauh, sangat jauh. Maaf dari awal abang tidak jujur sama kamu. Kalau kamu mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, temuilah Dela, tanyakan padanya. Ada hubungan apa abang sama dia? Nanti juga kamu tahu sendiri jawabannya. Doakan abang, mudah-mudahan abang bisa kembali dan berkumpul lagi kayak dulu sama kamu. Jaga dirimu baik-baik sayang. Abang titip papa sama kamu. Kalau urusan abang sudah selesai, abang pasti pulang kok. Sekali lagi, abang minta maaf ya.
Bang, abang kemana bang? Kenapa jadi begini? Caca juga minta maaf sama abang. Ini semua gara-gara aku. Aku bingung harus gimana. Abang jangan pergi. Caca sayang sama abang. Maafin Caca karena udah biarin abang merasa sendirian. Maafin Caca karena Caca udah gak peduli lagi sama abang. Abang di mana bang? Kenapa nomor kakak nggak bisa dihubungi sih kak? Keadaan lagi genting juga. Aduh kakak. Iya, kenapa, Cak? Kak Gino, maaf, ada Kak Dens nggak di situ? Dens? Nggak ada, Cak. Oh, nggak ada ya? Kakak tahu dia di mana? Waduh, nggak tahu gua. Tadi malam doang sih gua ketemu dia. Habis itu nggak ketemu lagi gua. Oh, ya udah. Makasih ya kak. Iya ya, Caca. Maaf kak, udah ganggu. Santai. Ya udah ya. Iya ya kak, makasih. Aduh, kemana ya? Loh, Caca, sini masuk Caca. Hihihi, maaf Dela, aku ganggu kamu. Enggak, kenapa nggak nelpon aku dulu, biar aku yang kesana. Hihihi, nggak enak aku. Kenapa Caca? Aku mau nanya sama kamu Dela. Ya udah, ayo masuk dulu. Di sini aja. Ya udah, iya. Gimana sayang? Betah di sini? Pah, Kenapa sayang? aku pengen pulang, Pah. Loh, kenapa sayang? Kok mendadak? Kamu kan baru beberapa hari di sini. Aku kangen sama Kak Al. Al pacar kamu. Iya, Pah. Gimana ini mah? Udah, nggak apa-apa, Pak. Lagian sebentar lagi kita juga mau pulang. Kan bisnis Papa udah selesai juga di sini. Masa Laura mau kita tinggal di sini sendiri, Pak? Lagian rumah kita di sana nggak ada yang ngurus, Pak. Tapi kan Laura baru aja sampai di sini mah. Bukannya Laura mau lanjutin kuliah di sini ya? Papa juga sering kok bolak-balik ke sini. Toh keluarga Papa di sini semua. Papa kayak nggak pernah muda aja. Kan Papa juga dulu gitu kalau lagi kangen sama Mama. Udah malu Papa. Lagian kan kita udah kenal baik sama Al, Pak. Papa juga teman bisnisnya Pak Raja, papahnya. Kita juga sering bahas ini sama Laura. Ya bagi Mama sih keputusannya ada sama Papa. Mama cuma kasihan sama Laura. Apa nggak bisa kamu pertimbangin dulu sayang? Masa depan kamu itu masih panjang loh. Bukannya ini cita-cita kamu dari dulu, pengen kuliah di sini. Coba kamu pikirin baik-baik. Dicoba aja dulu. Siapa tahu lama-lama kamu betah di sini. Aku minta maaf, Pah. Aku juga bingung. Dulu aku yang paling semangat kalau suatu saat aku bisa ngelanjutin kuliah di sini. Tapi setelah aku di sini, tiba-tiba semuanya berubah. Aku lebih nyaman tinggal di Jakarta dan kuliah di sana. Karena kamu gak bisa jauh sama Al ya. Lucu kamu mah, ya nggak mungkin lah aku sama abangmu. Kita semua tahu kalau abangmu itu sosok pria yang sangat dingin.
dan bisa dibilang misterius. Sebenarnya alasan abangmu menyuruh Kak Dens menjauhi kamu itu bukan untuk memisahkan kalian berdua. Itu cuma peribahasa. Sebenarnya Kak Al menyuruh Kak Dens menjauhi masalah yang bukan miliknya. Aku sama dia gak ada hubungan apa-apa, Caca. Sebenarnya dia sama aku itu bukan lagi deket, tapi dia itu lagi nyari Laura. Karena cuma aku yang tahu di mana Laura. Maksudnya? Sangat sulit abangmu menghubungi Laura. Makanya dia selalu nanya sama aku buat ngasih tahu keberadaannya. Tapi cara abangmu ngasih tahu Kak Dens juga salah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin itu juga alasan Kak Dens lebih memilih banyak diam dan memperhatikan soal dugaan kedekatan aku sama abangmu daripada ia bertanya langsung. Jujur, aku masih belum paham Dela, dan aku juga nggak tahu di mana Bang Al sekarang. Jangan khawatir, aku tahu di mana abangmu. Hah? Di mana dia sekarang, Dela? Permasalahan Kak Den sama abangmu semalam bukan karena cemburu atau prasangka yang salah, tapi karena abangmu nggak mau kalau rencananya diketahui sama Kak Dens atau melibatkannya, termasuk kamu. Rencana? Rencana apa? Abangmu nyusul Laura ke Singapura. Apa? Dia memaksaku mengatakan di mana keberadaan Laura. Sejujurnya aku juga nggak diizinkan sama Laura buat ngasih tahu di mana dia sama abangmu, karena Laura takut abangmu nekat nyusul ke sana. Tapi aku juga kasihan sama Kak Al. Aku tahu gimana sakitnya kehilangan. Makanya abangmu menyuruhku buat ngasih tahu dan merahasiakannya sama kalian. Dan soal Kak Dens, pada akhirnya dia juga sudah tahu semuanya. Setiap aku ngobrol atau ketemu sama abangmu, yang ia bahas pertama kali itu Laura, bukan yang kamu khawatirkan. Sekali lagi, aku sama abangmu tidak ada hubungan apa-apa. Meskipun abangmu sama Laura sudah putus, bisa aku katakan iya, bisa juga enggak. Karena sampai sekarang, kalau Laura curhat sama aku, dia masih kepikiran sama abangmu. Akhirnya, aku kasih saja nomor Laura, biar Kak Al sendiri yang menghubunginya. Aku nggak tahu ada obrolan apa antara Laura sama abangmu sampai dia nekat buat nyusul Laura ke sana. Tapi kamu nggak perlu khawatir, Caca, karena abangmu menyusul Laura tidak sendirian. Ada seseorang yang sedang menemaninya ke sana. Siapa? Terus gimana ini mah? Mama kasihan sama Laura, Pak. Kalau dipaksain, nggak baik juga buat masa depannya. Laura kesini juga karena kita yang minta. Meskipun ini yang dari dulu Laura impikan, tapi nggak selamanya juga kita menetap di sini, Pak. Mama serahin semuanya sama Papa. Itu juga yang Papa pikirin mah. Mungkin karena kita yang terlalu sibuk sama urusan kita, sampai lupa kalau anak kita ternyata sudah dewasa. Besok Papa tanya sama Laura, kalau memang dia mau lanjutin kuliah di sini, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang dia nggak mau, ya mau gimana lagi? Sekali-kali kita orang tua yang ngalah mah. Iya, Pak. Memang zamannya sudah berubah. Orang tua yang harus nurut sama anak. Selama itu baik buat dia, ya apa boleh buat. Iya mah. Siapa itu mah? Tamu malam-malam begini? Mama nggak tahu, Pak. Bentar, Papa lihat dulu ya mah. Iya ya, Pak. Hati-hati, Pak. Kalian? Mau lari kemana kau? Siapa, Pak? Bayar utangmu, atau kalian semua kita habisi sekarang. Tidak, saya tidak akan membayarnya karena saya merasa tidak pernah berhutang sama kalian. Brengsek, semua bukti sudah ada di sini. Kau jangan main-main lagi sama kita. Pak? Papa? Kami sudah mewakti janji-janji. Bayar sekarang, mau dimanapun kalian akan kami kejar. Lebih baik kalian pergi sekarang. Saya tidak pernah punya urusan sama kalian. Ngelunjak nih orang.
Oke, untuk terakhir kalinya, kita beri kalian waktu sampai besok. Kalau kalian masih nggak mau bayar, kau tahu sendiri akibatnya. Cantik sekali. Bos pasti suka sama yang begini. Bagaimana kalau kita bikin kesepakatan? Mama, Utangmu kami anggap lunas, asal kau mau serahin anak gadismu sama kami. Mama, aku nggak mau, Ma. Tidak, sampai kapanpun saya tidak pernah mau serahin anak gadis saya sama kalian. Itu terserah kalian. Kalau kalian masih mau selamat, kau tekan kesepakatan ini sekarang, atau kalian akan mati besok. Kami beri waktu untuk berpikir. Sampai bertemu besok. Papa, Pa, Papa minta maaf. Papa tidak menduga kalau mereka nekat nyusul Papa sejauh ini. apakah mereka orang-orang yang dulu waktu mereka datang ke rumah kita di Jakarta, Pa? Iya, benar, Ma. Kenapa mereka bisa sampai ada di sini, Pa? Papa juga tidak tahu, Ma. Mereka adalah kelompok mafia besar di sana. Jaringan mereka sangat luas. Tidak sulit bagi mereka mencari kita. Mereka adalah komplotan orang-orang yang sangat kejam. Masalah ini cukup kita saja yang tahu. Papa tidak mau keluarga Papa di sini juga tahu masalah ini. Gimana pun caranya, Papa akan beresi masalah ini. Papa tidak rela anak kita satu-satunya jadi jaminan para bajingan-bajingan itu. Tidak ada cara lain, Pa. Kita jual aja semua aset yang kita punya. Mama rasa itu sudah cukup, Pa. Tidak, Ma. Ini aset kita. Papa tidak akan berikan sepeser pun harta kita untuk mereka. Lagian semua aset yang kita punya, tidak ada setengahnya pun dari harta kita dapat melunasi utang-utangnya. Mereka mematok bunga yang sangat tidak masuk akal, dan itu di luar kesepakatan awal. sebenarnya apa yang terjadi, Pa? Kenapa Papa bisa punya hutang sama mereka? Panjang ceritanya, sayang. Yang pada intinya, dulu Papa dijebak sama mereka. Itulah kenapa Papa tidak mau membayar hutangnya. Karena sama sekali Papa tidak pernah merasa berhutang sama mereka. Papa sama Mama ditipu sama mereka, Nak. Tapi mereka tidak mau tahu. Karena mereka punya bukti tanda tangan Papa yang sama sekali tidak pernah Papa merasa menandatanganinya. Kenapa kita tidak lapor polisi saja, Pa? Biar selesai masalahnya. Percuma, Nak. Lagian ini hukum perdata. Papa sama Mama pernah melaporkan kejadian ini bahkan sampai di persidangan. Tapi kami kalah karena mereka punya bukti tanda tangan Papa. Itulah senjata mereka. Yang ada, kita yang bisa masuk penjara. Karena kita yang tidak mau membayar hutang-hutangnya kalau mereka sampai memperpanjang urusannya. Terus gimana ini, Pa? Mama takut, Pa. Mama takut anak kita diambil sama mereka. Mama, Jangan takut, sayang. Ma, Papa akan usahakan semuanya besok. Kita pikirin ini di dalam. Ayo, kita masuk dulu. Kayak orang bego kita di sini. Mengong, kita di mana ini juga nggak tahu. Kenapa lu nggak pernah mau terang-terangan sama gua? Gua sudah bilang kalau gua nggak mau melibatkan siapapun sama masalah ini, dan gua juga nggak maksa orang buat bertanya. Gua juga minta maaf sama lu soal kemarin. Udahlah, nggak penting kita bahas itu di sini. Lu bilang nggak mau melibatkan siapapun sama masalah lu. Kenapa lu maksa gua buat nemenin lu kesini? Lu masih dendam sama gua? Si tolol malah ke situ lagi. Gak ada kapok-kapoknya lu. Udahlah, masalah ini lebih penting daripada yang kemarin. Sebelumnya gue minta maaf sama lu karena gue gak jujur dari awal. Gue nyuruh lu nemenin gue karena cuma lu yang bisa gue percaya, dan lu juga sudah tahu semuanya. Gue mau pulang aja lah, gak betah gue di sini. Si tolol, kenapa lu gak bilang dari awal kalau lu gak mau ikut? Kunyuk, gue udah ngomong ya dari awal juga. Elunya aja yang maksa. Kalau bukan karena lu abangnya Caca, malas banget gue liat muka lu. Lu ikhlas gak sih bantuin gua? Hah? Aduh, enggak ikhlas gua. Sumpah dah. Tapi udah terlanjur diculik sama lu, mau gimana lagi?
Apes amat gua punya abang ipar mantan mafia. Si bego malah ke situ lagi. Kok bisa adik gua mau sama modelan begitu? Ngomong apa lu? Ngomong apa lagi lu? Siapa yang ngomong bego? Gue diem dari tadi. Awas lu yang ngomongin gua, gue jambak mulut lu. Ngagetin aja. Kalau bukan karena lu MC di sini, udah gue geprek muka lu. Sutradaranya aja yang sentimen sama gua. Alurnya dibikin kalah mulu gua sama lu. Males gua. Iri. Lu kira gampang jadi MC? Udahlah. Terus kemana ini kita? Mau ngegembel kita di sini? Mau jadi gembel ngapain jauh-jauh ke sini? Di sana juga bisa. Lu dengerin gua. Tujuan kita kesini nemuin Laura. Apapun yang terjadi, lu jangan pernah jauh dari gua. Lu kira gua bayi, kudu dijagain. Gua cuma takut lu nyasar bego. Sebenarnya sih gue nggak peduli lu mau hilang apa enggak. Cuma adek gua noh. Ntar gua lagi yang disalahin. Bukan apa-apa. Masalahnya lu itu goblok. Nanti ditanya sama orang bule malah gelagapan lo. Ah, udah. Terus tugas gua ngapain? Ya udah itu aja. Ya salam. Intinya kalau nanti kita ketemu sama keluarganya Laura, kalau gue bilang A, lu juga A. Kalau lu bilang B, mati lu sama gua. Waduh, paham lu? Ya bilang apa dulu brengsek. Udah ntar lu juga tahu. Bawel banget lu. Lu nggak percaya sama gua. Ya udah. Kita cari kos-kosan dulu aja lah. Capek gua. Si bego. Mana ada kos-kosan di sini? Lah, udahlah. Lu ikut gua sekarang. Oh iya, terus gimana dengan Caca? Apa dia nggak khawatir di sana? Khawatir itu pasti, tapi dia juga udah tahu semuanya dari Dela. Maksudnya, udahlah, lebih baik lu tanya aja sama Caca kalau lu masih nggak percaya. فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Kakak, Iya, ini kakak sayang. kakak di mana? Mana Bang Al, Kak? Iya, ini abang sayang. Abang, pulang Bang. Maafin Caca.